Selamat datang di Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes! Apa tema hari ini? Tema hari ini adalah misteri dan penemuan dari Da Vinci yang gak bisa dijelasin ilmuwan bahkan sampai saat ini. Waduh, Da Vinci ini adalah merupakan salah satu innovator yang punya banyak sekali rahasia ya Son. Yes. Banyak kode-kode yang ada di dalam contohnya lukisannya gitu kan. Yang akan kita bahas kali ini ya kan. Seperti di game Assassin's Creed. Nah, sampai sekarang ya Da Vinci luar biasa menurut gue. Salah satu inventor paling luar biasa dan paling jenius yang gue pernah tahu adalah Leonardo da Vinci menurut gue. Sebutin satu penemuannya. Kincir-kincir angin. Lagu kincir. Penemuannya ada banyak dong. Banyak. Son. Anatomi ya kan, lukisan anatomi. Pokoknya akan kita jelasin di video ini ya. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng di sini ya. Lukisan Mona Lisa penonton pasti udah tahu dong. Lukisan paling terkenal di dunia, ya kan? Oke kalau gitu, selamat datang di Special Edition terbaru dari Di Atas 12. Yang pertama nih akan langsung gua buka dengan penemuan dia yang paling terkenal, yang semua orang tahu nih, bahkan orang awam sekalipun tahu sama lukisan ini, lukisan Mona Lisa, Son. Oke. Lu tau nggak? Ternyata ada huruf tersembunyi di mata lukisan Mona Lisa, Son. Waduh. Pasti selama ini orang pada nggak nyangka gitu ya, sudah datang ke museum paling terkenal di Prancis yang bernama Louvre ya kan. Terus foto-foto update ya kan di museumnya tanpa menyadari bahwa sebenarnya di pupil dari matanya Mona Lisa itu ada kode tersembunyi, Son. Jadi ceritanya, Son, pada tahun 2006 ada seorang peneliti asal Italia yang bernama Silvano Vincetti. Jadi dia, Son, itu lagi moto lukisannya Mona Lisa pakai kamera yang resolusinya tinggi banget. Terus habis itu, Son, di foto itu tuh kelihatan sesuatu yang kalau lu lihat pakai mata telanjang itu nggak kelihatan, Son. Jadi ternyata dia nemuin kalau di mata kanan lukisan Mona Lisa itu ada tulisan 2 huruf, Son, yang disukai sama cewek emang. Apa gitu? LV tulisannya, Son. Nah, Mona Lisa mikirin LV mulu tiap hari. Iya, matanya langsung Elvis juga ya. Ukurannya kurang dari 1 mm, Son, kecil banget. Jadi LV yang kita bicara di sini itu bukan Louis Vuitton ya, tapi inisial dari Leonardo da Vinci. LV. Kayak sengaja ditinggalin gitulah jadinya di salah satu mata dari lukisannya yang paling terkenal. Setelah 500 tahun itu lukisan dipajang, sampai waktu itu sempat ada drama lukisannya hilang gitu kan. Itu nggak ada yang tahu, Son, kalau di sana ada tulisan LV itu. Terus di mata kiri ya, Son, itu juga ada huruf kecil sebenarnya yang masih diperdebatkan karena nggak terlalu jelas tulisannya apa. Ada yang bilang itu tulisan CE, ada yang bilang itu huruf B. Ngaruh ya. Terus di lengkungan jembatannya yang ada di belakangnya Mona Lisa, itu ada kelihatan samar-samar angka 72, Son. Nah, ini misteri yang sampai saat ini nggak ada yang tahu seorang pun, Son. Ada yang bilang kalau CE itu kemungkinan besar adalah inisial dari Cesare Borgia, yaitu jenderal kejam yang pada masa itu dilayanin sama Da Vinci, Son. Terus ada kemungkinan juga kalau kan tadi kan ada yang ngira itu CE, ada yang ngira itu B kan. Kalau misalnya B itu maksudnya adalah inisial dari Beatrice d'Este, yaitu adalah seorang permaisuri Duk Milan, Son. Terus ada juga dugaan terhadap angka 72 yang ada di lukisannya, Son. Ada yang menduga bahwa angka 72 ini itu kemungkinan dalam tradisi kuno itu adalah 72 nama rahasia Tuhan gitu, kayak kalau di Islam kan ada Asmaul Husna kan. Apa tuh Asma itu? 99 nama Tuhan lah. 99 nama Tuhan. Yeah. Oh, jadi kayak ada julukan-julukannya ada 99 Ada 99, iya. Lo ada berapa, Son? Kayaknya cuma satu sih kayaknya. Oh, satu, oke. 3 dong kan. Tri apa? Trinitas maksudnya. Trinitas. Sebenarnya yang kerennya, Son, kok bisa di zaman itu Da Vinci nulis sesuatu yang sedetail itu gitu loh. Padahal zaman itu belum ada teknologi optik atau kacamata pembesar gitu. Itu buat nulisnya aja yang sekecil itu tulisannya. Itu harus pakai kuas yang tipisnya tuh setipis rambut gitu, Son. Karena kecil banget tulisannya gitu. Iya kan, karena kayak sekarang gitu kan ada pekerjaan yang pelukis tapi kan yang mikro itu kan. Ya, itu di film siapa ya? Oh, filmnya Joko Anwar ya. Dan itu kan udah ada kaca pembesar kan. Udah ada. Pada saat itu kok bisa sih Da Vinci ini menulis kode-kode rahasia itu tanpa kaca pembesar gitu loh. Dan tulisannya bener. Jangan kan ngelihat aja harus pakai kaca pembesar baru kelihatan. Iya. Kalau kacamata pembesar sih udah ada sebenarnya, Son, dari tahun 1250-an. Cuman kalau yang bisa dipakai yang kacamata pembesarnya tuh bener-bener membesarkan banget, ngezoom banget sampai bisa dipakai buat bikin kayak gitu. Angka-angka itu belum ada waktu itu. Mesti pakai feeling dong jadinya ya. Iya. Gitu. Oh,
Iya. Sulit sih, gokil sih. Luar biasa sekali bisa membuat itu kan, Leonardo da Vinci kan. Sebenarnya emang ini banget sih, maksudnya teorinya sangat kontroversi sekali sih, karena kan masih banyak teori yang bilang kalau setelah dicuri kan, oh berarti lukisan aslinya udah nggak ada gitu kan, udah di tangan kolektor. Ya berarti lukisan yang ada di Louvre itu diduga-duga bisa jadi bukan yang asli. Iya. Jangan-jangan yang bikin itu malah pencurinya lagi, yang ngasih angka 72, CEB. Itu si misterinya emang luar biasa banyak emang dari Da Vinci ini emang. Tapi bentar, lo tahu nggak sih ternyata robot modern sekarang desainnya udah ada dari zaman Da Vinci sih. Wah. Jadi ternyata si Da Vinci ini udah bikin blueprintnya robot pas dia masih hidup di tahun 1495 aja. Gila sih. Mungkin itu sekitar 530 tahun yang lalu lah. Bener. Pada tahun itu jangankan komputer, listrik aja belum ada, Pak. Listrik aja belum ada, tapi udah bikin robot ya. Udah bikin robot. Gila ini orang emang. Jadi ceritanya di tahun 2002 ada seorang ahli robotik bernama Mark Rosein. Dan suatu hari dia itu ngeh kalau di gambarnya Da Vinci bentuknya kan kayak ksatria gitu ya, tapi di dalamnya itu ada gear-gear gitu ya, sama kabel. Ada BR tuh BR. Apa tuh BR? Barang. Orang tahu kan pakai gear. Terus sama katrol gitu juga lah, saling nyambung gitu. Dia iseng gitu nyoba ngetes gambarnya karena penasaran kan. Si Da Vinci ini bikin ginian tuh beneran bisa jalan apa cuma kayak fantasinya, ngekayalannya si Da Vinci doang. Akhirnya dia coba tuh bikin sesuai dengan blueprintnya. Dia ngikutin caranya satu persatu gitu ya. Dan si Mark ini mastiin juga bahan yang dia pakai disesuaikan sama zamannya Da Vinci itu. Kayak cuma pakai kayu, kulit, logam. Pokoknya bener-bener gak ada material modern lah. Gak tiba-tiba stainless steel gitu, gak ada. Gak ada. Lab grown diamond. Wah, gak ada itu. Kerennya sih, ternyata blueprintnya itu berhasil. Dan ternyata semua sendi-sendinya itu jalan. Semua sudut gerakannya juga akurat sih. Terus tangan besinya juga bisa nekuk di siku kayak tangan manusia beneran. Wah, gila. Bener-bener gak ada yang macet lah. Blueprintnya proven berarti. Gokil emang si Rosein ini. Dan yang lebih gila lagi sih, ternyata blueprintnya itu menjadi inspirasi buat desain robotnya NASA dan robot bedahnya modern sekarang. Jadi karya Da Vinci jadul itu dari tahun 1400-an bisa jadi sekarang ada di ruang operasi. Robot bedah gitu, Pak. Dipakai sama dokter-dokter ya. Yes, dan kemungkinan juga ada di proyek besarnya di Mars. Wah, gila. Dari 500-an tahun yang lalu loh ya. Jadi dia masih misteri lah gimana caranya dia bikin desain robot itu, Pak. Jadi katanya dia itu ngebedah lebih dari 30 mayat, Pak, secara diam-diam di kamar rumah sakit. Untuk memahami anatomi dari manusia yang bisa diaplikasikan menjadi robot. Bener, kayak dulu ya, yang kayak siapa itu? Yang di zaman kuno itu. Kalau itu untuk mempelajari anatomi pertama kali itu kan the father of anatomy kan, lupa Herodotus apa siapa yang namanya? Iya, Herodotus. Habis itu kan udah hilang kan, kebakar kan tuh. Kan mau nggak mau harus dibedah lagi karena rekapnya sudah hilang gitu. Sudah hilang karena biji puntung rokok. Padahal kan di zaman itu aja ngebedah-bedah mayat itu kan dilarang keras. Sebenarnya tergantung tinggal di negara mana ya, di bawah kepemimpinan siapa. Dan itu kalau ketahuan kan juga dapat hukumannya yang kejam lagi zaman itu kan. Bukan lama-lamaan di penjara, masih kejam dulu hukumannya pasti. He's a traitor, put him on the stand. Nah, ditaruh di atas itu kan. Warga-warga pada nonton gitu dari bawah kan. Your last message, what's your final last word? Gue jadi inget yang ada postingan tadi, gue belum ngecek sih benar atau enggak sih. Kayak nasib terakhir dari murid-muridnya Yesus. Dikasih lihat, oh kalau si ini disalib ke Bali kan. Pokoknya sadis-sadis lah. Terus kayak cuma satu gitu yang meninggalnya karena old age, karena sampai tua gitu. Cuma satu, gue lupa. Cuman bingung aja sih hubungannya apa sama pembahasan. Enggak kan kejam-kejam maksudnya. Tapi gak apa-apa. Kejam-kejam hukumannya. Maksudnya gitu. We're all gonna make it, brah. It's fine. Tapi ya walaupun dia tahu hukumannya kejam dan gak boleh, si Da Vinci ya tetap ngelakuin itu. Diduga-duga ya sekali lagi ya. Dia tetap bikin gambar dari otot tendon sampai tulangnya itu dengan detail. Kan gambar dia salah satu yang paling terkenal juga kan itu kan, yang manusia yang gini. Oh yang itu ya? Iya, tahu sih lo? Iya, tahu. Wah, terkenal banget itu. Jadi itu cara kerja semua sendi, katrol, segala macam benar-benar kopian dari tubuh asli manusia. Akhirnya banyak sejarawan yang menyimpulkan kalau si Da Vinci ini punya otak yang lebih maju ratusan tahun, melebihi pengetahuan kedokteran pada masa itu. Emang luar biasa sekali ya. Leonardo da Vinci itu gila lah maksud gue gitu. Dan jawabannya adalah iya, memang dia memang 500 tahun lebih maju harusnya sih daripada kedokteran saat ini gitu. Pemikirannya karena emang sejenis itu. Gue dari dulu paling gue tunggu-tunggu ya, itu ada series atau TV shows yang menceritakan tentang hidup dia tuh. Gue tunggu banget ada ya? Gue pengen banget ada gitu. Oh belum ada. Tapi belum ada yang bagus banget. Yang bagus banget kali ya, belum ada yang oke banget gitu. Coba aja ada. Bagus banget pasti itu cerita tentang dia. Dia kan orangnya juga nggak ini, maksudnya orangnya eksentrik banget pasti. Biasanya gitu sih. Bukan orang yang kayak pada umumnya. Yang normal gitu pada pasti umumnya. Ada bedanya sih dia. Dia beda pasti begitu pasti beda orangnya. sih. Makanya bakalan seru banget ya kalau ada ceritanya gitu. Kalau Da Vinci Code lo nonton nggak? Nonton.
Nonton lo? Nggak tahu abis nggak tapi gue lupa. Si Nicolas Cage kan? Bukan lah, Tom Hanks. Tom Hanks ya? Tom Hanks lah. Oh iya ding, Tom Hanks ya. Tom Hanks. Itu National Treasure yang Nicolas Cage. Black. Makanya gue gak mungkin banget lu nonton Da Vinci Code, mustahil anjing. Maksud gue yang itu, yang Demon apa itu? Angels and Demon lanjutannya Da Vinci Code itu. Iya, itu siapa? Angels and Demon. Tom Hanks gila. Iyalah, Tom Hanks. Mirip memang. Gue belum nonton kalau gue pengen nonton sih ntar sih. Karena tertarik sekali dengan apa yang ada hubungannya dengan Da Vinci. Iya. Luar biasa itu orang. Keren sih. Menurut gue ilmuwan yang paling banyak diomongin dan paling baik dipuja-puja ya, itu selain Nikola Tesla ya Leonardo da Vinci. Yang selanjutnya nih Son, ada penemuan yang luar biasa banget dari Leonardo da Vinci, di mana dia kan terkenal juga salah satu lukisan Son yang bernama The Last Supper kan, yaitu lukisan momen makan terakhir antara Yesus dengan 12 muridnya ya kan, perjamuan terakhir lah. Nah ternyata di lukisan yang ada di dinding Biara Milan dari tahun 1495 sampai 1498 ini, itu ada notasi musiknya Son di lukisannya. Jadi Da Vinci itu ngerjain lukisan ini selama 3 tahun. Katanya si kepala biaranya yang ada di Milan itu suka ngeluh Son. Nah, lihat si Da Vinci yang aneh banget. Karena ternyata dia tuh sering bengong di depan lukisannya berjam-jam gitu. Son. Abis bengong berjam-jam, dia cuman kayak ngegoresin kuasnya 1 kali doang gitu. Abis itu dia pulang kan. Jadi keselnya gara-gara itu lukisannya kan sampai 3 tahun kan baru beres kan. Mungkin pada saat itu kalau orang lihat Da Vinci bengong terus habis itu cuman nyoret 1 kali, pasti pikirannya ini orang malas. Datang-datang cuman ngelukis segaris doang terus pulang lagi. Tapi ternyata itu sengaja Son. Jadi sekitar tahun 2007 ada musisi Italia yang bernama Giovanni Maria Pala. Dia menemukan sesuatu Son. Jadi dia narok kayak para nada musik 5 garis di atas lukisan itu. Terus dia narik garis horizontal ngelewatin tangan dari para orang-orang yang ada di lukisan ini. Dan juga potongan-potongan roti di meja Son. Ternyata pas dilihat Son, setiap ada tangan dan roti itu pasti akan ngebentuk not musik Son. Tapi maininnya terus dari kanan ke kiri, baru jadi lagu beneran Son. Jadi udah kayak baca bahasa Arab lah gitu, dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Terus ada juga satu penelitian lagi tentang lukisan ini, di mana selain musik, mereka juga nemuin kode matematis di jendela lengkung tepat di atas kepala Yesus Son. Sebenarnya gue kurang tahu sih itu maksudnya angka-angkanya itu kemana, tapi pernah ada sebuah tulisan bahwa si Alessandro Vezzosi, yaitu merupakan direktur Museum Leonardo, itu bilang dengan tegas di mana ada musik, di sana ada matematika gitu katanya Son. Jadi kemungkinan besar ada hubungannya dengan musik dan matematika itu. Lagunya itu Son, kalau misalnya di play itu bener-bener kayak mungkin kayak lagu-lagu gereja kali ya. Lagu gospel gitu kali ya. Oke ya, bisa jadi lagu ya sampai ya. Bisa jadi lagu. Jadi dia mungkin kayak satu garis terus pulang gitu, mungkin karena dia ambil ngitung-ngitung kali. Pasti bisa zaman jadi. Dulu kan, waduh ini sangat tidak hustle. Nah, kerja bentar sudah pengen pulang gitu. Nah, ya kan. Banyakan bengong ini orang ini ya kan. Banyakan bengong nih orang jadi Banyakan kaya ini si Da Vinci ini. Bener, gitu. Da Vinci lebih banyak ngecek TikTok daripada mikir kayaknya gitu kan. Iya benar. Tapi ternyata dia ngitung-ngitung gitu. Kan di hampir setiap lukisannya dia kalau nggak salah ada golden ratio. Itu hampir di semua lukisan-lukisan yang viral, yang terkenal lah gitu ya kan, yang legend gitu, ada itu pasti golden ratio namanya. Rasionya ya. Sama muka orang juga ada golden ratio ya. Iya. Muka orang yang estetik gitu, yang cantik, yang ganteng gitu. Biasanya ada golden rasionya. Masuk mukanya kalau dimasukin golden ratio gitu loh. Ya, dan lukisan-lukisan terkenal lain lah ya. Yang kayak si siapa namanya? Starry Night gitu-gitu ya. Vincent van Gogh. Si Van Gogh juga gak kalah keren sih sebenarnya. Gak kalah keren banget Van Gogh. Walaupun nunggu mati dulu baru dianggap keren kan. Iya lagi. Iya. Ya sebenarnya kurang lebih si Da Vinci ini. Kalau Da Vinci dulu kayak proyeknya banyak setahu gue. Proyeknya banyak dia. Kalau Vincent van Gogh kan ya pelukis kan. Kalau dia ini kan kayak bisa bikin apa aja itu. Bener gilanya. Sih. Itu gila ya si Leonardo da Vinci itu. Nah selanjutnya nih Chat, ada sebuah teori yang bilang kalau dia itu nemuin formula gravitasi Chat 200 tahun sebelum Newton. Wah. Gila sekali ini. Dan dia itu bukan pakai apel Chat. Pakai apa dia? Pakai kendi pasir. Gila. Ini belum lama nih teorinya ya. Jadi di tahun 2023 tim insinyur dari Caltech lagi nganalisis buku catatan Leonardo da Vinci yang namanya adalah Codex Arundel. Yaitu disimpan di British Library di London Chat. Di sana itu dia nemuin di pinggiran halaman bukunya ada gambar yang kalau dilihat kayak cuma sketsa asal doang gitu. Kayak sebuah kendi yang ngeluarin butiran pasir. Terus ada segitiga sama catatan pendek gitu lah. Waktu mereka coba buat ngedekode tulisan si Da Vinci sama nyocokin gambar itu, mereka baru sadar kalau ternyata yang mereka lihat itu percobaan gravitasi. Tapi ini bukan percobaan sederhana kayak jatuhin apel doang ya. Jadi dia ngitung
kecepatan benda yang jatuh ke bawah itu bertambah ngikutin hukum matematis ya. Hasilnya akurat 97% dibanding dengan alat ukur lab modern. 3%-nya kemana itu Son? Kok 97%? Golput. Anis. Sangat berharga 3%. Perbandingannya nih, Newton dulu nemuin kesimpulan yang sama di tahun 1687 dan Einstein di tahun 1915. Sedangkan si Da Vinci ini kan di tahun 1490-an. Ya gilanya itu kan, dia itu nyoba ngitung cuma dengan dia naruh kendi berisi pasir. Ya itu lah, dia cuma anggapannya ngamatin cuma dari pasir tumpah doang sih. Dia bisa ngitung gitu dengan itu. Tapi ya bukan asal doang gitu, itu dengan ada pola yang konsisten di situ sih. Ya pasti dipikir. Kan dia bukan monyet masalahnya kan. Jadi maksudnya apapun sekecil apapun aksi dia dipikir pasti. Dipikir, bener. Iyalah. Ya itu yang paling gokilnya, dia tahu detail kalau hukum gravitasi itu berkaitan dengan percepatan. Luar biasa sekali ya Leonardo da Vinci. Sebenarnya masih banyak ya misteri-misteri dari Leonardo da Vinci yang mungkin akan kita bahas di part selanjutnya kalau misalnya kalian pengen dengerin lagi gitu ya tentang ini. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tulis suggestion kalian di komen. Kalian pengen kita bahas tentang apa lagi yang selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Tuh, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa jadi member dan Discord ini di deskripsi semua. Sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.